Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah, insyaallah kajian malam ini kajian yang terakhir untuk tema menyambut Ramadan. Kita mempersiapkan untuk menghadapi atau menyambut Ramadan dengan mudzakarah mengingat-ingat perkara-perkara yang terkait dengan Ramadan sebagai bentuk kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan sebagaimana para sahabat bergembira. Terakhir kita sampaikan memasuki bab adab musyam, adab berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Sudah kita sampaikan, jangan sampai kita tidak sahur. Kenapa? Karena Nabi SAW di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu bersabda, "Tasaharu fa inna fis suhuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Sahur dengan apa saja? Meskipun dengan seteguk air itu sudah disebut sahur. Di dalam hadis Abdullah ibni Amr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu walau bijar'ati ma'in." Sahurlah meskipun dengan satu teguk air. Ada kalanya sebagian kaum muslimin makan di waktu yang tidak lumrah. Itu tidak semangat, malas. Kalau di pagi hari sarapan atau siang hari makan siang atau sore hari dinner gitu semangat. Tapi bangun tidur disuruh makan alias sahur, kadang ada yang kurang semangat. Meskipun demikian jangan sampai tidak sahur, karena meskipun dengan satu teguk air itu sudah merupakan sahur. Yang kita ingat adalah Nabi bersabda di dalam sahur ada keberkahan. Ini yang kita ingat-ingat. Di dalam sahur ada keberkahan. Jadi kita mengejar keberkahan. Meskipun malas apa ya sudahlah. Meskipun satu teguk air. Para jamaah rahimani rahimakumullah, kenapa disebut sahur? Apa bedanya dengan sihir? Keduanya dari akar kata yang sama. Sihir sin ha ro. Sahur juga sin ha ro. Berasal dari akar kata yang sama. Sin ha ro saharo itu artinya sesuatu yang lembut, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak tampak. Itu secara bahasa. Disebut sihir karena suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang, tukang sihir atau semacamnya, yang dampaknya halus, lembut, tidak tampak, tiba-tiba perut ada pancinya, tiba-tiba muntah-muntah darah isinya beling. Ini ulah tukang sihir, sangat lembut sehingga sasarannya atau objeknya terjadi sesuatu dampak dan tidak terasa, maka disebut sihir. Nah, demikian juga sahur dari akar kata sinharo, karena ini waktu makan yang tersembunyi, gak lumrahnya orang makan di situ. Ini secara bahasa ada kesamaan, tersembunyi, tidak tampak. Kemudian disunnahkan sahur dengan ditunda, diakhirkan. Anas menuturkan dari Zaid bin Thabit, di mana Zaid bin Thabit mengatakan radhiyallahu an, kami sahur bersama Rasulullah SAW. Jadi Nabi mengadakan sahur bersama.
bukan buka bersama saja, tapi sahur bersama. Di sini Zaid bin Thabit sahur bersama Nabi. Kemudian Anas bertanya, gimana durasi waktunya sahurnya Nabi? Anda sahur bersama Nabi, bagaimana beliau sahur? Kemudian Zaid bin Thabit menuturkan, tasahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah faqultu kam kana bainal adzan was suhur qala qadra 50 ayat. Ketika Anas bertanya kapan waktu sahur yang dilakukan oleh Nabi, dia menjawab beliau sahur sampai datangnya waktu subuh sekitar 50 ayat. Jadi mulai makan sampai datangnya waktu subuh sekitar 50 ayat. Gimana ngitung 50 ayat? Ya gampangnya Al-Fatihah 7 ayat. Dibaca 7 kali kan sudah 49. Ya kurang lebih durasinya segitu. Intinya adalah ditunda. Intinya ditunda, diakhirkan. Bisa jadi orang dengan durasi demikian nggak bisa karena makannya lambat sekali gitu ya, lambat sekali. Satu piring butuh 1 jam, ya berarti 1 jam sebelum waktu subuh gitu. Kalau ada orang yang makannya cepat sekali, 1 piring itu 5 menit, ya sudah berarti sekitar 5 menit sebelum subuh. Intinya ditunda, intinya ditunda. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ketika sahur, kemudian makanan masih ada di tangan atau bejana berada di tangan, kemudian datang waktu subuh, kita letakkan makanan minuman itu atau kita lanjutkan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kalau seseorang di antara kalian mendengarkan adzan, pawin adzan gitu ya, pawin Nabi Ibrahim adzan, kemudian bejana wadah masih di tangan, ya sudah adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan letakkan hingga diselesaikan. Muallif penyusun kitab ini, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, membawakan dalil ini dengan pemahaman tunaikan dulu hingga selesai baru mulai puasa. Jadi di tangan masih ada makanan, ya dilanjutkan, disuapkan ke mulut, dikunyah, ditelan, kemudian minum, sudah dimulai berpuasa. Jangan ada ya sudah, jangan. Ini pemahaman yang diambil oleh penyusun buku ini, Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Tetapi sesungguhnya hadis ini ada beberapa sudut pandang pemahaman yang berbeda-beda. Tadi satu pendapat sebagaimana dibawakan oleh muallif penyusun kitab ini, Al-Wajiz. Ada pendapat yang lain bahwasanya ini hadis tidak terkait dengan bulan Ramadan, tidak terkait dengan sahur. Tapi ini hadis dibawa kepada pemahaman umum bahwasanya kalau makanan sudah dihidangkan, dahulukan makan, jangan dahulukan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sholat atau tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika seseorang ngempet jalan depan BAK atau ngempet jalan belakang BAB, jangan sholat, tunaikan hajat dulu BAK atau BAB baru kemudian sholat. Sudah dihidangkan makanannya, dia menginginkan, jangan sholat, makan dulu, sudah dihidangkan kok. Nah, hadis ini dibawa kepada
hadis yang jangan mendahulukan sholat kalau sudah dihidangkan. Nah, apalagi lagi sudah makan, itu sudah dihidangkan, kan belum makan, sudah dihidangkan, belum makan, sudah dihidangkan, jadi belum makan, ada adzan, ya sudah, jangan mendahulukan sholat, karena sudah dihidangkan. Lah hadis ini bukan sudah dihidangkan, lagi proses makan, maka lebih utama lagi untuk dilanjutkan. Jadi ada pendapat yang demikian ini di dalam memahami hadis ini tidak terkait dengan Ramadan, tidak terkait dengan sahur, tapi terkait seluruh waktu sepanjang tahun yang gak Ramadan, gak luar Ramadan. Intinya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lagi makan, dengar adzan, lanjut. Kalau sudah selesai baru sholat. Kalau sudah selesai baru sholat. Nah, kemudian ada pemahaman yang lain juga tentang hadis ini, bahwa yang dimaksud adalah mirip seperti yang pertama tadi, tapi bukan menghabiskan yang ada di bejana. Terus di mana? Yang sedang dikunyah. Yang sedang dikunyah jangan dilepeh, karena sudah dikunyah, jangan dilepeh, ditelan kemudian minum, sudah. Nah, dari 3 pendapat ini yang tengah-tengah adalah yang ini. Jadi bukan yang ada di bejana, ya sudah adzan, masih ada 3 sendok ini, nah, kemudian dilanjutkan 3 sendok. Wah, bukan nambah lagi, bukan nambah lagi, yang ada di bejana, yang ada di bejana, lanjutkan, kemudian baru minum. Adapun yang barusan kita sampaikan bukan yang ada di bejana, yang ada di mulut lagi proses dikunyah, itu yang dilanjut. Allahu a'lam. Tapi kalau yang ditanya saya yang mana, kita mengambil yang lebih hati-hati. Bagaimana kita mengambil yang lebih hati-hati? Kita sudah mengetahui bahwasanya puasa itu dimulai dari apa? Subuh. Puasa dimulai dari subuh. Kalau memang sudah terdengar adzan subuh, ya berarti sudah dimulai puasa. Sehingga bagaimana? Ya kalau lagi makan, ya dihentikan. Kecuali kalau memang yang masih di mulut, dilanjutkan baru minum. Ini kalau yang ditanya saya. Jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Yang lebih hati-hati lagi, jangan terlalu mepet, sudah tahu makannya lambat, sahurnya terlalu mepet. Nah, dia 1 piring butuh setengah jam, kemudian biar mepet lebih afdol, ambil waktu 10 menit. Ya, akhirnya kedungsal-dungsal. Ada satu pendapat lagi kita sampaikan. Ada ulama yang menjelaskan hadis ini, bahwasanya hadis ini dikaitkan dengan subuh yang seseorang meragukan. Lagi makan, loh kok sudah terdengar adzan subuh, dan dia yakin sesungguhnya belum subuh. Karena dia yakin sesungguhnya belum subuh, maka al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak dikalahkan dengan suatu keraguan, sehingga dia makan. Jadi ini ada pendapat yang lainnya terkait dengan hadis ini, bahwa hadis ini dikaitkan dengan orang yang tidak yakin kalau itu sudah masuk subuh. Tidak yakin, dia meragukan. Justru yang dia yakin belum. Nah kalau memang demikian lanjut, dia yakin belum kok. Allah alam. Yang jelas ambil yang hati-hati. Kemudian sekarang adab yang kedua, al-kafu 'anil lahwi wa rafath wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Mengekang diri dari lahwun, dari kesia-siaan. Apa kesia-siaan? Apa saja yang merupakan kesia-siaan? Cari sore, kemudian ngambil kegiatan ngitung trotoar gitu ya. Itu kesia-siaan. Ya bukan nggak boleh jalan-jalan, tapi ngitung trotoar, ngitung mobil lewat gitu ya. Nah itu
kesia-siaan. Padahal ini bulan panen ibadah. Ada yang cari sore atau biar tidak terasa waktu nanti tiba-tiba siang, tiba-tiba sore, tidur terus gitu ya. Apalagi kemudian mendengar petuah Pak Ustadz atau kawannya, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu hadis palsu, ya, bukan hadis. Ya. Jadi hindari kesia-siaan. Warofath, jadi berucap yang mengandung birahi dan yang lain-lainnya yang bisa membatalkan puasa atau bisa membatalkan pahala puasa. Sampai Nabi SAW ngajari, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yasab wa la yajhal fa in syatama ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Kalau seseorang di antara kalian lagi berpuasa, maka jangan rofath, jangan teriak-teriak, emosi, marah-marah, jangan berbuat kebodohan. Berbuat kebodohan artinya berbuat sesuatu yang tidak didasarkan pada ilmu, itu kebodohan. Kemudian kalau seseorang ngajak berkelahi atau ngajak bertengkar, jangan direspon. Sampaikan kepada dia, "Maaf, saya lagi puasa." Nabi mengajari demikian. Artinya apa? Dia ngajak bertengkar, ngajak berselisih, marah-marah dan seterusnya. Kita disuruh meresponnya dengan mengatakan, "Maaf, saya lagi puasa." Maksudnya apa? Maksudnya, kalau saya nggak puasa tak ladenin. Ini maksudnya. Kalau saya nggak puasa tak ladenin. Ada apa nggak diladenin? Saya bener kok. Ente marah-marah. Cuma saya lagi puasa. Maaf, saya lagi puasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan puasa itu lahir batin. Bukan puasa jasad saja, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh istri atau tidak menyentuh suami, tidak sekedar jasad saja, tidak sekedar jasmani saja, tapi juga ruhani. Marah-marah jangan, emosi jangan, tidak mengikuti hawa sehingga lehun, berbuat kesia-siaan. Jadi batinnya juga ngimbangin. Sampai ketika diajak bertengkar, ini kan terkait dengan puasa batin. Puasa ada jasmani, ada rohani, terkait dengan rohani. Masa saya ngeladenin, nggak puasa nanti rohani saya. Sehingga maaf, saya lagi puasa. Ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan Syekh Utsaimin lebih lanjut mengatakan, dia bukannya rendah di depan orang itu, bukannya dia rendah di depan orang itu, tetapi dia merendahkan diri di hadapan Allah, di mana dia sedang berpuasa, maka nggak ngeladenin, sehingga hakikatnya dia tinggi di sisi Allah, kata Syekh Utsaimin. Sehingga hakikatnya dia tinggi di sisi Allah. Dia mengalahnya, maaf saya lagi berpuasa, bukan berarti dia rendah, tapi merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kalau nggak puasa, tak ladenin, lu jual gue beli, kata orang sono ya. Jadi tak ladenin. Nah, ini maksudnya. Kita lebarkan pembahasan. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, ini kita sudah melebarkan pembahasan. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita maafin atau kita tidak maafin? Yang mana? Ada orang berbuat zalim atau berbuat nakal atau curang, kita maafin atau kita nggak maafin? Yang mana? A apa B? A apa B? Apa? Bisa A bisa B. Allah Azza wa Jalla berfirman,
faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada pada Allah. Artinya apa? Artinya memaafkan itu ketentuannya kalau ada aslah. Ini tafsirnya. Memaafkan itu ketentuannya kalau ada aslah, kalau ada perbaikan. Kira-kira siapa yang kita maafkan dan terjadi islah, perbaikan? Jawabannya orang yang baik. Jadi kalau ada orang baik berbuat zalim kepada kita, orang baik berbuat nakal kepada kita, kemudian kita memaafkan, pasti terjadi kebaikan. Nah, kepada orang semacam inilah kita memaafkan. Loh, pengertian orang baik itu apa? Pengertian orang baik itu orang yang kebaikannya mendominasi daripada keburukan. Jadi orang yang didominasi dengan kebaikan itu namanya orang baik. Kan ada keburukannya tertutup. Keburukannya tertutup. Ini kalau orang, demikian pula kalau kaum. Kaum dikatakan baik, kalau kaum bagaimana? Kaum yang didominasi dengan kebaikan. Wah, ada buruknya kok. Kaum itu loh gini. Keburukannya tertutup oleh kebaikan yang dominan. Coba kita lihat. Nabi bersabda tentang para sahabat bagaimana? Nabi bersabda tentang para sahabat, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah zamanku. Zamannya siapa? Sahabat. Kemudian yang berikutnya tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi Nabi mengatakan, Nabi bersabda, generasi manusia terbaik adalah para sahabat. Terbaik. Di dalam perjalanan manusia sampai hari kiamat nanti, generasi terbaik adalah generasi para sahabat. Ini statement Nabi. Coba kita lihat kehidupan sahabat. Ada nggak sahabat yang zina? Ada. Ada nggak dalam kehidupan sahabat pembunuhan? Ada. Ada nggak dalam kehidupan sahabat perselisihan, pertengkaran? Ada. Malah seorang wanita melempar semacam batu bata kena wanita yang lainnya karena bertengkar sehingga keguguran, lagi hamil. Ada. Ada gak pada kehidupan sahabat orang yang bunuh diri? Ada. Oh, berarti dalam kehidupan sahabat ada kemungkaran-kemungkaran? Ada kemungkaran-kemungkaran. Kenapa Nabi bersabda generasi sahabat adalah sebaik-baiknya generasi? Jawabannya adalah kebaikan yang ada pada mereka sangat mendominasi sehingga tidak mungkin kemungkaran yang ada kemudian dimunculkan yang menutupi kebaikan-kebaikan yang sangat dominan. Kemungkarannya tertutupi. Kemungkaran tertutupi karena sangat tidak berarti dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mendominasi mereka. Nah, demikian juga sekarang orang yang baik itu orang apa? Orang yang kebaikannya dominan. Nah, ini di sini orang baik insyaallah semuanya. Sehingga kalau ada berbuat salah, ada berbuat zalim, ya kita harus bisa memaafkan. Gimana caranya? Cari 70 alasan. Oh, mungkin gak sengaja. Oh, mungkin khilaf. Oh, mungkin maksudnya bukan seperti itu. Oh, mungkin salah paham. Jadi cari 70 alasan untuk memakluminya. Kenapa? Karena orang-orang baik. Ketika kita memaafkan, pasti terjadi islah, terjadi perbaikan. Oh, saya nakal, tapi kok dia mentolerir. Ya Allah, sadar dia. Semoga saya jangan sampai mengulanginya lagi. Karena memang dasarnya orang baik. Maka ketika dimaafkan jadinya islah, perbaikan. Kemudian ada orang zalim. Ada orang zalim. Kemudian kita ya mungkin tidak maksudnya demikian, tapi nyata-nyata zalim. Iya, nyata-nyata zalim. Tapi dia orang sangat baik sekali. Mungkin khilaf, mungkin ketika itu
apa apa cari 70 alasan sehingga kita memaafkannya. Maka pihak yang zalim tadi yang kita maafkan pasti kemudian merenung, ya Allah saya zalim, ya Allah ampuni dia, kok baik sekali malah memaafkan. Terjadi perbaikan. Kenapa terjadi perbaikan? Karena dasarnya orang baik. Maka kepada orang seperti itu kita memaafkan. Nah, yang tidak memaafkan kepada siapa? Yang tidak memaafkan, nggak boleh dimaafin, nggak boleh ditolerir kepada siapa? Kepada orang yang tukang zolim. Tukang zolim. Jadi ada kata-kata tukang zolim. Kalau dadanya dibelah ada tulisan-tulisan tukang zolim gitu ya. Di jantungnya ada tulisan tukang zolim. Nah orang semacam ini nggak boleh dimaafin. Kenapa nggak boleh dimaafin? Karena kalau dimaafin, yang terjadi bukan islah, yang terjadi semakin menjadi-jadi. Karena dasarnya orang jahat. Misalnya zolim kepada kita, kemudian kita memaafkan. Apa yang terjadi pada dia? Tuh kan nggak berani, tak injak sekalian. Nah, karena dasarnya jahat, maka nggak boleh dimaafin, nggak boleh dimaafin. Berbuat zolim kepada kita, kemudian kita tidak melawan. Apa kata dia? Nggak berani kan? Tak tites sekalian. Nah, jadi nggak ada islah, nggak ada perbaikan, karena dasarnya memang jahat. Maka jangan dimaafkan. Memaafkan itu kalau ada islah. Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fajru 'alallah." Memaafkan dan aslah, dua hal yang beriringan. Kalau tidak ada aslah, jangan maafin. Berarti kalau tidak dimaafin, diapain? Dia tukang zolim ini. Ini tukang zolim. Mereknya itu tukang zolim. Di jantungnya ada tulisan tukang zolim. Kalau nggak dimaafin, diapain? Kalau nggak dimaafin diapain? Ditolong. Loh kok ditolong? Iya Nabi bersabda ditolong. Unsur ahok zoliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau orang dizolimi iya kita tolong. Namanya dizolim ya kita tolong. Tapi gimana orang berbuat zolim kok ditolong? Nabi bersabda, hentikan dia dari kezolimannya. Itu cara Anda menolong dia. Oh, jadi cara menolongnya gimana dia berhenti dari kezoliman? Lo gimana? Dikepruk biar kapok. Nah, itu cara menolongnya, dikepruk ya, ditonjok biar kapok gitu ya. Nah, itu cara menolongnya. Atau dibawa ke RT, dibawa ke RW, atau di penjara gitu ya, kan nanti kapok. Itu cara menolongnya. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Jadi yang dimaksud kita sampaikan kepada dia, maaf saya lagi puasa. Ini maknanya puasa itu bukan jasmani saja. Puasa bukan jasmani saja, tapi juga rohani. Jasmaninya tidak makan, tidak minum, dan yang lainnya yang bisa membatalkan, dan juga rohaninya dijaga. Dijaga. Makanya Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qawla zur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, perbuatan bodoh, maka Allah tidak punya kepentingan dari puasanya dia yang meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Meninggalkan makan, lapar. Meninggalkan minum, haus, tapi nggak dapat pahala. Allah nggak punya kepentingan. Terus ya sekedar sah saja. Iya sah. Pengertian sah itu kan idza istawfa ruknu wa syartu. Ketika terpenuhi syarat dan rukun sah, dan dia terpenuhi syarat dan rukun, maka sah-sah tapi nggak ada pahala. Alias sekedar gugur kewajiban saja, nggak ada pahala. Maka ini adab yang kedua. Ini adab yang kedua. Jadi jangan sekedar menjaga jasmani, tapi juga menjaga rohani. Karena puasa adalah puasa jasmani dan puasa rohani. Maka sangat setuju kita kepada Pak Kiai yang ada di suatu daerah. Ketika masuk bulan Ramadan, Pak Kiai mengumumkan kepada jamaahnya agar selama bulan Ramadan nggak ada TV. Dan itu terjadi. Sampai sekarang pun masih terjadi. Selama bulan Ramadan nggak boleh ada TV. Loh maksudnya bagaimana? Ya biar benar-benar puasa jasmani rohani. Kata Pak Kiai,
TV kan bagus ya, TV bagus, ada acara yang bagus-bagus. Cuma masalahnya ketika lagi lihat acara yang bagus, tiba-tiba ada iklan kulkas dan yang ditampilkan betis wanita. Apa kaitannya kulkas sama betis wanita gitu ya? Iklan lewat gitu ya. Maka amannya matikan, gak ada TV gitu ya. Nah, ini sampai ada yang mengatakan demikian, Masya Allah, biar puasa jisman waruhan. Kemudian adab yang ketiga, al-jud wa mudarasatul Quran. Berderma dan banyak membaca Al-Quran. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menuturkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, wa kan ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fa idza laqiya Jibril alaihissalam kana ajwada bil khair min rihi al-mursalah. Ini penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Gak ada orang yang dermawannya melebihi Nabi, gak ada. Sudah begitu di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, dan dermawannya beliau melebihi angin yang berhembus. Angin berhembus sangat cepat, tapi Ibnu Abbas mengatakan berdermanya Nabi lebih cepat dari angin berhembus. Ini ungkapan yang menunjukkan betapa beliau sangat dermawan sekali dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Pengen tahu dermawannya Nabi? Banyak riwayat tentang dermawannya beliau. Nabi lagi sholat, biasanya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tayyadal jalal ikram, dan membalikkan badannya menghadap jamaah melanjutkan zikir. Maka menjadi imam yang sunnah demikian. Jadi bukan menjadi imam zikir menghadap kiblat terus, gak tahu jamaahnya belakang ngapain, gak tahu. Bukan, tapi menghadap jamaah. Nah, suatu ketika begitu salam Nabi langsung berdiri pulang, sehingga membuat para sahabat terkejut. Maka kemudian enggak lama kemudian Nabi keluar, Nabi menyampaikan, saya tahu kalian keheranan, ketahuilah enggak ada apa-apa, enggak ada wahyu turun dan enggak ada apa-apa, cuma saya tidak nyaman. Ada lempengan emas, batangan emas bermalam di rumahku yang belum aku keluarkan kepada yang berhak menerimanya. Gak nyaman, satu malam ada lempengan emas di rumahnya. Ibu-ibu ada berapa batang di rumahnya dan berapa malam nginep sudah? Nyaman-nyaman saja gitu ya. Sudah berapa malam lempengan emas di rumahnya? Bukan berapa malam, berapa bulan. Bukan berapa bulan, bertahun-tahun. Tapi nyaman-nyaman saja. Ya memang beda keimanan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka hadis ini memotivasi kita, kalau di luar Ramadan kita sudah banyak berinfak, dalam Ramadan program dilipat gandakan 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat sesuai dengan kemampuan yang Allah takdirkan kepada kita. Bisa jadi ada di antara kita yang ditakdirkan setiap harinya biasa berapa, Ramadan 10 kali lipat. Dan memang kalau takdirnya demikian, ya dia mampu. Ada yang tidak mampu sehingga setiap harinya berapa, pas Ramadan 2 kali lipat. Intinya harus memprogram, harus dalam pengertian mengejar utamaan. Karena bulan Ramadan identik dengan bulan sedekah. Ini yang pertama. Kemudian tadi kita sampaikan contoh kedermawanan Nabi. Kita ambil contoh yang lain, bagaimana kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya kepada antum, dari ghanimah Nabi berhak berapa? Dari harta yang didapatkan seusai peperangan, Nabi berhak berapa? 1/5-nya. Nabi berhak 1/5-nya. Apakah Nabi memanfaatkan 1/5-nya? Nabi mengambil secukupnya. Untuk diri dan keluarganya secukupnya. Yang bisa menopang tulang punggungnya untuk terus berhidup secara wajar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah 3 hari kami dapurnya nggak kepul. Terus makannya apa? Ya korma dan air.
Artinya tidak ngepul, nggak ada bahan untuk roti, sari dan semacamnya. Ya, jadi korma dan air 3 hari. Padahal beliau berhak 1/5 dari harta yang didapatkan seusai peperangan. Dalam satu riwayat, seusai perang Hunain, onta yang didapatkan sangat banyak, sapi, kambing, dan yang lainnya. Nabi kasih seseorang 100 onta. Nabi kasih orang lainnya 100 sapi. Nabi kasih orang yang lainnya 100 kambing. Dibagi. Nabi nggak ngambil apa-apa. Dan beberapa orang sahabat tidak dikasih juga, padahal terlibat di dalam peperangan bersama beliau, sehingga tampak pada wajah-wajah mereka mempertanyakan, loh kok kami malah nggak dikasih? Nabi paham, karena tampak pada wajah-wajah mereka mempertanyakan, kok nggak dikasih? Maka Nabi kemudian bersabda, si fulan pulang bawa 100 onta, si fulan pulang 100 onta, si fulan 100 sapi, si fulan 100 kambing. Kalian tidak bawa apa-apa, tapi maukah kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka langsung mereka terhibur. Billahi aman, billahi aman, billahi aman. Billahi, demi Allah kami beriman, kami beriman, kami beriman. Nah, jadi terhibur, nggak dapat apa-apa, tapi pulangnya bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang mau kita sampaikan. Beliau berhak 1/5 dari harta yang didapatkan peperangan, selesai peperangan. Tapi beliau hanya mengambil 1/2-nya. Sampai beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam masih memiliki barang yang digadaikan kepada orang Yahudi untuk bisa dapat duit bagi kebutuhan hariannya. Jadi ada barang yang masih digadaikan. Nah ini beliau di dalam masalah derma, sodakoh paling tinggi dan gak ada lebih tinggi. Sampai Ibnu Abbas menyampaikannya dengan ungkapan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Sampai para jamaah rahimahullah, ada orang-orang kafir terkesan dengan akhlak beliau ini sehingga masuk Islam. Pimpinan kaum datang kepada Nabi SAW minta Nabi kasih, datang lagi minta Nabi kasih, datang lagi minta Nabi kasih, dan dia kemudian mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad ketika ngasih gak takut miskin. Jadi ini kesan yang diterima oleh pimpinan kaum yang ketika datang kepada beliau minta kasih sampai memerintahkan kaumnya agar masuk Islam, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad ketika ngasih gak takut miskin. Akhirnya mereka pada masuk Islam. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini mengatakan mereka masuk Islam karena harta. Karena harta. Nggak paham Islam itu apa. Tapi karena harta, minta dikasih, terkesan kok ngasih terus gak takut miskin. Udah masuk Islam. Jadi karena harta. Tapi kata Syekh Utsaimin, setelah masuk Islam nanti belajar, akhirnya paham Islam itu apa, akhirnya berislam karena ilmu. Nah dari sini kita mendapatkan satu poin penting, tidak mengapa kita dakwah dengan sesuatu yang merupakan stimulus agar mereka tertarik. Kasih sembako dan yang lainnya dipenuhi apa kebutuhannya apa. Kemudian nanti mereka terkesan ini orang-orang yang dikatakan keras, radikal gitu ya. Kok ternyata baik sekali. Jadi penasaran, datang ke pengajiannya datang. Ternyata yang dibilang keras radikal sisi mana nggak ada kok. Berarti yang disampaikan orang-orang nggak bener. Akhirnya terus penasaran belajar. Jadi akhirnya belajar. Bermula dari apa? Dari harta. Ya, dari harta. Yaitu maka benar sekali komunitas
komunitas yang ada di kita, ada bencana turun berapa truk, pipanisasi dan yang lainnya gitu ya. Baik, ini yang pertama tentang sodakoh. Bulan Ramadan identik dengan bulan sodakoh. Mumpung ingat, kalau nggak salah sepekan yang lalu Pak Win menyampaikan bulan Ramadan pas tarawih banyak yang ngeluh panas. Gimana kalau diadakan AC? Dan saya bilang iya setuju. Nah sekarang diserahkan kepada antum, ayo diadakan AC. AC-nya kayak apa Pak Win? Yang Pak Win minta? Bilang aja bilang Ramadan bulan sedekah. Kayak apa Pak Win AC-nya? Yang dingin ya, yang dingin ya. Jadi biar nggak panas, kurang 2 AC lagi mungkin Pak Win ya. Kurang 2 AC kanan kiri. Ya biar nanti nyaman. Mumpung Ramadan ya. Nabi itu nggak nyaman ada lempengan bermalam di rumahnya. Nah sekarang kita kalau nggak bisa seperti Nabi, paling nggak ngikuti jejaknya. Dan kita juga mengupayakan semoga dimudahkan kita membangun pesantren Tahfidz Semerowo. Progresnya mungkin sudah 80% mungkin, tapi penggalangan donasi baru 50%. Semoga bisa tuntas di Ramadan, karena yang lalu seperti itu juga. Semoga di Ramadan bisa selesai, ya bisa selesai alhamdulillah di Wonorejo ya, dan di yang lainnya. Karena Ramadan identik dengan bulan sodakoh. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas ini, setiap malam Nabi membaca Al-Quran yang disimak oleh malaikat Jibril. Maka para ulama mengatakan Ramadan bulan Al-Quran. Apalagi kita tahu ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di sini Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwasanya siapa saja yang dapetin Ramadan wajib berpuasa, gak ada pilihan lagi. Kalau awalnya kan masih disuruh milih tuh, mau puasa boleh, gak puasa ya boleh, gak safar, gak sakit, tapi gak puasa gak apa-apa, yang penting berganti fidyah. Kemudian turun ayat ini yang menghapus penawaran tadi. Sudah gak ada penawaran, yang namanya gak sakit, gak safar, mesti puasa. Nah, ketika Allah menyampaikan ayat yang menasakh, menghapus ini, Allah mengkaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzilal Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai huda dan seterusnya. Maka siapa yang mendapati Ramadan wajib puasa, nggak ada pilihan lagi. Jadi dikaitkan dengan Al-Quran. Apa kata Syekh Utsaimin di dalam tafsirnya? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan Al-Quran adalah amalan yang sangat diutamakan di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan identik dengan Al-Quran. Makanya para ulama memberikan contoh. Imam Syafi'i sehari semalam setiap hari 2 kali hatam. 2 kali hatam di dalam sholatnya, dan yang lainnya pokoknya sehari bisa 2 kali hatam. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, 1 juz itu butuh setengah jam. 1 juz itu kan 20 halaman, itu butuh setengah jam. Ya kalau orang hafalannya seperti Al-Fatihah, seperti Al-Ikhlas, ya bukan setengah jam, seperempat jam sangat cukup, bahkan kurang dari seperempat jam selesai. Sehingga wajar sehari semalam bisa 2 kali hatam, dan bacanya dengan hadir, dengan cepat ya, bisa 2 kali hatam. Imam Bukhari juga demikian, memperbanyak hatam, dan imam-imam yang lainnya kita bisa melihat di dalam sirah mereka. Maka kita juga demikian, minimal bulan Ramadan 1 kali hatam Al-Quran, itu minimal sudah. Karena gak ada yang di bawah lagi, masa separuh? Kan enggak ya. Jadi minimal itu 1 kali hatam. Dan gampang kok, mungkin banyak orang yang sibuk sehingga waktunya susah. Kalau mau diatur, bisa, gampang. Sehari semalam ada 5 waktu. Pada zuhur 4 halaman, pada asar 4 halaman. 4 kali 5 berapa? 20, pas 1 juz. 4 halaman saja, pas 1 juz. Dan baca 4 halaman sebentar, 10 menit paling, baca tartil 10 menit. Ya, jadi habis zuhur
sebelum kerja, wah 4 halaman. Nanti habis asar, sebelum keluar dari masjid, 4 halaman. Selesai. Nah, setiap hari satu juz. Nah, ini tentang Al-Quran, identik dengan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan identik dengan apa? Tadi sudah 2, sodako sama Al-Quran. Identik dengan apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail berjamaah yang disebut dengan tarawih. Tarawihnya berjamaah. Suka-suka ada pertanyaan terus ditanyakan, apa bedanya Qiyamul Lail, tahajud, tarawihnya gak ada bedanya. Bedanya penyebutannya saja. Intinya itu adalah sholat Qiyamul Lail disebut tarawih di dalam bulan Ramadan, disebut tahajud ya karena biasanya dikerjakan ketika orang-orang tidur dia bangun, maka disebut tahajud. Tapi bukan syarat, wah belum tidur gak boleh tahajud, bukan. Disebut tahajud karena biasanya orang mengerjakannya ketika manusia lagi tidur, dia bangun. Tahajudannya kan bangun dari tidur. Jadi tahajud yang mulai tarawih sholat yang sama. Dan bedanya di dalam Ramadan secara khusus diperintahkan berjamaah. Kalau tahajud qiyamul lail di luar Ramadan tidak diperintahkan. Sesekali boleh, tetapi untuk terus-menerus tidak boleh. Di luar Ramadan Nabi pernah qiyamul lail dengan Anas radhiyallahu anhu, dengan Hudzaifah bin Al-Yaman, pernah dengan Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain. Di luar Ramadan sesekali Nabi qiyamul lail dengan berjamaah. Tapi kalau terus-menerus tidak boleh. Yang terus-menerus kapan? Dalam Ramadan. Malah diperintahkan jangan menyudahi sholat hingga selesainya bersama imam. Nanti ada tambahan fadilah lagi. Apa fadilahnya? Dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Man qoma ma'a imamihi hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imamnya hingga selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Imamnya 10 rakaat, ikut 10 rakaat. Imamnya 12 rakaat, 16 rakaat, ikut 20 rakaat, ikut. Witir ikut. Imamnya nggak witir karena imamnya mau nanti malam, ya nggak witir. Artinya imam selesai kita baru selesai. Kita pernah ke Surabaya Barat, ke rumah Quran punya kita yang ada di Ladifa, perumahan Ladifa. Kita dipinjemin rumah, sampai sekarang masih dimanfaatkan untuk kegiatan Al-Quran. Kita pengen ninjau ke sana dan maghrib harus di sana. Kalau mau pulang juga tarawihnya nanti malah kekejar, akhirnya sholat di masjid situ. Allahu Akbar. Mungkin saya pertama kali dan belum jumpa lagi sholat dengan 23 rakaat dan pelan. Sehingga dimulainya sore, selesainya jam 10 malam lebih. Kayak di situ saja, belum menjumpai di tempat yang lainnya. Jadi bacanya panjang. Kita kira 8 rakaat kemudian ditutup 3 rakaat witir. Ternyata enggak, 23 rakaat. Jadi 20 rakaat, 3 witir sampai malam karena panjang. Berdirinya lama, rukunya lama, i'tidalnya lama. Enggak tahu sekarang masih apa enggak. Terakhir kita nanya masih apa enggak. Imamnya sudah wafat. Mungkin sudah enggak ya, imamnya sudah wafat. Imamnya hafidz Al-Quran. Nah, jadi jangan menyudahi kecuali bersama dengan imam. Imamnya sampai witir ikut witir. Loh nanti malam saya mau sholat lagi, imamnya kok sekarang witir. Ya ikut witir. Terus nanti malam ya gak usah witir lagi karena sudah witir bersama imam di sore harinya. Tapi saya pengen witirnya dijadikan yang terakhir karena seutama-utamanya sholat witir kan sebagai penutup sholat. Ya bisa saja ketika imam witir ikut bersama imam. Imam salat kita nambah 1 rakaat karena kita belum witir. Imam salam kita nambah 1 rakaat. Kita witirnya pengen di malam nanti biar dijadikan sebagai penutup sholat malam. Memang yang lebih utama witir dijadikan sebagai penutup sholat.
Dengan cara ini maka tidak menyudahi sholat kecuali bersama dengan imam. Ini amalan yang utama eh, di bulan Ramadan selain sedekah, kemudian Al-Quran, kemudian Qiyamul Lail. Apalagi yang utama di dalam bulan Ramadan? Yang utama di dalam Ramadan adalah umroh. Karena umroh di dalam bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ada duit, Bismillah berangkat umroh Ramadan. Ya, karena itu sangat diutamakan. Pahalanya luar biasa seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi amalan yang lainnya, seluruh amalan apapun. Tadi kan memang yang diutamakan, selebihnya amalan apapun tidak terbatas. Bulan Ramadan adalah bulan musimul ibadah, bulan musim ibadah. Kenapa menjadi bulan musim ibadah? Karena kondisinya sangat mendukung sekali untuk berlomba-lomba di dalam beribadah, di dalam ketaatan. Kenapa sangat mendukung sekali? Ya bagaimana tidak, pengaruh dari dibukanya pintu-pintu sorga, ditutupnya pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggunya setan-setan, menjadikan suasananya sangat memungkinkan, keadaannya sangat kondusif untuk fastabiqul khairat. Jadi amalan apapun tidak terbatas, amalan apapun, ya. Dan jangan digunakan untuk tidur, jangan. Kalau kita capek dari aktivitas-aktivitas, kemudian kita tidur, itu insya Allah tidurnya berpahala. Bukan kemudian memprogram banyak tidur, kemudian puasa lemes. Ya tentunya berbeda, tetapi jangan sampai kemudian tidak produktif, tetap produktif. Ya tetap produktif. Malah Nabi dan para sahabat berperang di bulan Ramadan. Ada yang ketinggalan satu lagi terkait dengan Ramadan yang paling utama, yaitu i'tikaf khusus. Ini belum disebut. Ini yang identik dengan Ramadan dan adanya justru hanya di Ramadan. I'tikaf khusus dimulai dari kapan? Malam 21. Jadi ketika malam 21 pasti kan udah di masjid. Berarti bagaimana? Ya berarti sebelum maghrib kita udah di masjid. Begitu adzan, maka malam 21 di masjid. Keluarnya kapan? Keluarnya 1 Syawal. Jadi begitu adzan itu 1 Syawal baru keluar. Ini i'tikaf khusus. Siang malam di masjid. Kalau misalnya tidak bisa karena masih aktif di kantor, terikat terkait dengan instansi, maka jawabannya la yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih secara keseluruhannya, maka jangan ditinggal sebagiannya. Kita mampunya hanya malamnya saja, ya sudah malamnya saja. I'tikaf, tetap i'tikaf, cuma kan tidak khusus. Wah malam juga nggak bisa, terus ya jangan ditinggalkan malam-malam ganjilnya, karena adanya perintah untuk mengejar Lailatul Qadar. Berarti malam ganjil kelihatan di masjid, Loh, tapi kalau terjadi perbedaan mulai puasa kapan ganjilnya? Makanya setiap malam, kan begitu ya. Makanya setiap malam. Kalau terjadi perbedaan yang mana? Namanya setiap malam, gitu ya. Raja rahimakumullah. Kapan i'tikaf tidak khusus? Kapan? I'tikaf tidak khusus ya kapan saja kita di masjid. Seperti ini bisa i'tikaf, bisa niat i'tikaf. Bapak Ibu masuk masjid tadi dari maghrib sampai sekarang bisa niat i'tikaf. I'tikaf itu kan keberadaan di masjid. Kemudian niat putus dari segala hal yang tidak terkait dengan ibadah, itu namanya i'tikaf. Jadi niat masuk masjid mulai maghrib sampai isya nanti mau i'tikaf. HP dimatikan. Kalau masih terima hati, oh ya untungnya sekian, oh masih bisa ada dunia. Tidak i'tikaf, dimatikan. Jadi biar lepas urusan dunia dari maghrib sampai isya. Itu i'tikaf juga. Nah, kemudian i'tikaf yang paling baik di mana? I'tikaf yang paling baik intinya di seluruh masjid yang digunakan untuk sholat jamaah.
yang Bapak Ibu menyebutnya surau langgar, dan itu 5 waktu digunakan untuk jamaah, maka di situ bisa i'tikaf. Intinya ada sholat jamaah. Lain lagi kalau wanita, eh, jamaah dan Jumat, maksud saya jamaah dan Jumat, sholat jamaah dan sholat Jumat. Di situ di masjid yang diadakan jamaah dan Jumat, maka di situ i'tikaf. Tapi kalau ibu-ibu boleh di masjid yang tidak digunakan untuk Jumat. Jadi 5 waktu di situ untuk jamaah, ibu-ibu boleh di situ. Kan gak ada Jumat, nggak apa-apa, ibu-ibu boleh i'tikaf di situ. Tapi bapak-bapak tidak. Bapak-bapak di masjid yang ada jamaah dan Jumat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga mudzakarah kita yang ulang-ulang terkait dengan perkara-perkara puasa menjadikan kita lebih bermakna di dalam berRamadan nanti.